Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Mata Kuliah Matematika Diskrit Materi Himpunan bersama saya Dwi Aryani Finda Yuniarti. Selamat belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait materi himpunan. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi himpunan kali ini? Tentunya yang pertama saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kita nanti brainstorming ya. Terus kita masuk ke materi, kemudian ke latihan soal, dan yang terakhir tugas. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada perkuliahan kita kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membedakan himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan keanggotaan atau kardinalitas himpunan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menuliskan suatu himpunan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengklasifikasikan himpunan berdasarkan macam atau jenisnya. Yang kelima, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait relasi himpunan. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, kita brainstorming sedikit ya. Brainstorming sedikit agar kemampuan berpikir kita itu karena sering digunakan untuk soal-soal yang logika gitu. Jadi berpikir kita tuh lebih enak gitu. Oke, kita brainstorming sedikit. Ada 5 pola di sini, tapi ternyata pola keempat itu belum kita ketahui. Ada bundaran ya, bulatan hitam dan bulatan putih, di mana dia membentuk suatu pola tertentu. Kalau dilihat di sini bulatan ini jadi 1, kemudian setelah itu jadi 2, kemudian setelah itu jadi 3. Lah di sini jadi berapa? Setelah itu yang terakhir jadi 5 gitu. Begitu pula dengan yang putih. Yang putih jadi tadinya 5, jadi 4, jadi 3. Sini nggak tahu berapa, terus jadi 2 lah. Pertanyaannya adalah tentukan pola dari yang ini, yang tanda tanya ini. Nah, kalau teman-teman semuanya menyimak ini ya, gampang sekali ternyata. Apa yang kita lihat dari pola pada PowerPoint itu? Ternyata, iya benar sekali. Ternyata yang hitam itu semakin bertambah dan yang putih itu semakin berkurang. Iya, tapi di sini letaknya itu ternyata selang-seling gitu ya. Atas bawah gitu. Oke. Berarti kalau kita tentukan di sini, yang hitam itu nanti ada di mana? Iya, ada di bawah. Kemudian yang putih ternyata ada di atas. Betul sekali. Kita coba. Yang putih harusnya 2 ya. 1, 2. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang hitam 1, 2, 3, dan 4. Ya, ini adalah pola dari yang tanda tanya ini. Gambar tanda tanya ini. Segi 6 yang tanda tanya ini ya. Oke ya. Paham ya? Gampang. Oke, kita masuk ke materinya. Apa saja yang akan saya sampaikan? Yang pertama adalah pengertian himpunan. Yang kedua adalah keanggotaan atau kardinalitas himpunan. Yang ketiga penulisan himpunan. Yang keempat jenis atau macam himpunan. Dan yang kelima relasi himpunan. Oke. Coba ada 3 buah gambar di sini yang saya sampaikan. Ya, ada gajah, ada kelinci, dan ada anak ayam ya. Anak ayam. Dari dapat kita sebut apakah kumpulan dari objek-objek pada gambar di atas. Kalau kita lihat, ternyata ini bisa kita sebut sebagai kumpulan apa gitu. Iya, benar. Kumpulan atau himpunan hewan gitu ya. Karena semuanya itu hewan, ada gajah, ada kelinci, ada ayam gitu. Oke, kita lanjut ya. Terus di sini kalau kita lihat ya ini kampus tercinta kita nih, ya nggak? AKN Pacitan. Terus yang ini
Apa ini? Oh, Muhammadiyah. Terus yang ini sedikit lah. Coba, dapat kita sebut apakah kumpulan dari objek-objek pada gambar di atas? Apa coba? Iya, betul sekali. Himpunan Perguruan Tinggi di Pacitan. Di Pacitan ya? Perguruan Tinggi di Pacitan. Oke. Terus kita lihat di sini ada apa nih? Ada batu, ada bunga, ada kelinci. Iya. Dapat kita sebut apakah kumpulan dari objek-objek pada gambar di atas? Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Mungkin kalau misalnya ini hanya bunga dan kelinci saja atau ditambah gajah gitu ya, mungkin bisa kita sebut sebagai himpunan makhluk hidup atau kumpulan makhluk hidup. Tapi ternyata di sini ada batu. Apa ini ya? Benda gitu. Benda kayaknya kurang spesifik juga. Jadi dari ketiga gambar ini tidak bisa kita sebut suatu kumpulan atau himpunan apa gitu. Lah, dari contoh-contoh tadi bisa nggak kita simpulkan pengertian himpunan? Himpunan itu apa sih? Nah, di sini istilah himpunan dalam matematika itu berasal dari bahasa Inggris yaitu set ya, set himpunan. Di mana himpunan itu kumpulan dari objek-objek, bisa real, bisa juga abstrak. Tapi objek-objek tersebut haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Jadi tuh objek-objeknya itu harus mempunyai satu sifat tertentu yang sama sebagai ciri khasnya gitu. Lah, sifat tertentu yang sama dari suatu himpunan haruslah didefinisikan secara tepat agar tidak salah mengumpulkan objek-objek yang termasuk dalam himpunan tersebut seperti itu. Jadi apa namanya? Kita harus menentukan satu sifat gitu yang kira-kira itu jadi ciri khas dari kumpulan yang kita maksud tersebut sehingga bisa kita simpulkan gitu ya. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek baik abstrak atau real yang mempunyai sifat tertentu sama dan dapat ditentukan anggotanya. Jadi kita nggak bingung menentukan anggotanya. Himpunan hewan, ya udah berarti anggotanya hewan bisa kita tentukan. Himpunan bunga gitu. Terus himpunan tadi perguruan tinggi di Pacitan dan lain sebagainya. Yang penting himpunan itu adalah intinya ya objek-objek baik abstrak atau real yang mempunyai sifat tertentu yang sama, di mana sifat tertentu yang sama itu sebagai ciri khas dari kumpulan tersebut. Oke, sekarang kita masuk yang kedua adalah keanggotaan dan kardinalitas himpunan. Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital. Misalnya A, B, C, D, E, F, sampai dengan Z gitu ya. Jadi hurufnya huruf kapital. Terus yang kedua, dalam menyatakan himpunan dinotasikan dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Terus yang ketiga, anggota-anggota himpunan dinyatakan dalam huruf kecil atau angka-angka yang berada di dalam kurung kurawal tersebut. Terus anggota dinotasikan dengan simbol E ya, bukan anggota dinotasikan dengan ini. Tidak E, tidak anggota. Banyaknya anggota dari suatu himpunan disebut dengan kardinal atau bilangan kardinal himpunan tersebut. Jadi suatu himpunan banyaknya itu disebut banyaknya anggota dari suatu himpunan itu disebut dengan kardinal suatu himpunan gitu. Jika A adalah suatu himpunan, maka banyaknya anggota dari A atau bilangan kardinal A itu dinyatakan dengan ini. Jadi dinotasikan dengan NA atau ya kurung tegak A. Jadi banyaknya anggota A gitu. Terus contoh misalnya nih, saya punya A itu sama dengan himpunan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Lah, kita kan udah pasti tahu kan anggotanya berapa aja kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah A di sini atau jumlah anggota himpunan dari A itu adalah 7. Dinotasikan seperti ini. Oke, paham ya? Lanjut ya. Oke. Sekarang kita masuk ke penulisan himpunan. Ada beberapa cara dalam penulisan himpunan. Yang pertama itu adalah cara tabulasi. Cara tabulasi ini disebut juga dengan cara pendaftaran
atau roster method atau enumerasi merupakan suatu cara untuk menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu persatu dengan tanda pemisah koma gitu. Jika banyak anggota himpunan itu tak hingga, maka dapat dituliskan dengan tanda titik tiga setelah koma ya, yang artinya itu dan seterusnya. Tanpa titik gitu, jadinya kalau tanpa titik kan kita nggak tahu dia ada di mana terakhir gitu. Tapi kalau misalnya dengan titik, berarti kita tahu kalau dia itu berakhirnya di mana gitu. Cara tabulasi biasa digunakan jika anggota himpunan itu bisa ditunjukkan satu persatu atau diskrit gitu. Misalnya di sini nih, A 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau B 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya sampai 100. Atau yang C, merah, kuning, hijau, biru. Ini. Sebenarnya ini nanti himpunan ini juga bisa kita nyatakan, oh ini berarti bilangan asli, oh ini berarti bilangan kuadrat nih kurang dari 100 gitu. Jadi pasti mempunyai suatu pola yang namanya deretan angka-angka gitu ya, deretan bilangan-bilangan itu pasti dia punya pola, diatur oleh suatu pola tertentu gitu. Terus yang kedua, cara perincian atau deskriptif. Lah di sini merupakan suatu cara di mana anggota dari suatu himpunan tidak disebut satu persatu, melainkan dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan atau rumusan yang merupakan batasan dari anggota-anggota himpunan ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita tidak bisa, kita tidak harus menuliskannya satu persatu, tapi kita bisa bilangan asli kurang dari 10 gitu. Itu kan udah dia mempunyai aturan tertentu dan kita tahu anggotanya itu siapa aja gitu. Cuma cuma kita apa namanya, kita tentukan anggotanya itu, tentukan himpunannya itu dengan kalimat gitu, dengan sebuah aturan, bukan dengan kita mendaftar anggota-anggotanya. Nah, di sini misalnya ya, A adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari satu dan kurang dari 7 gitu. Lah, sehingga himpunan A itu disajikan dengan tabulasi kan seperti ini. Lebih dari satu kurang dari 7, berarti kan 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Lah, kalau kita tuliskan secara tabulasi atau secara tadi seperti yang pertama, tabulasi ya, atau kita tulis satu persatu secara diskret gitu. Nah, terus seperti itu, tapi secara deskripsi ini menjadi seperti ini. Kan kita sering menemui seperti ini, cuma kita apa sih ini bacanya gitu ya. Nah, di sini bacanya tuh himpunan A sama dengan gitu ya. Himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari satu kurang dari 7 di mana koma itu di mana? Di mana X bilangan cacah atau bisa juga X itu anggota ya, E bilangan cacah gitu. Lah yang B misalnya di sini himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari satu kurang dari 7 tapi X di sini bilangan real. Nah, ini nggak bisa kita sajikan. Kenapa? Karena B itu eh, apa namanya? Kalau kalau seperti ini kita tidak bisa sajikan secara tabulasi, nggak bisa. Karena kalau bilangan real itu kan banyak sekali hingga 1,1 itu pun masih ada 1,0001 gitu. Jadi kita nggak mungkin nuliskan satu persatu itu susah sekali. Jadinya kita tuliskan dengan cara perincian atau deskriptif. Himpunan B di sini tidak bisa disajikan dengan cara tabulasi karena anggotanya itu kontinu terus di depan 1,01 itu masih ada 1,001. Selanjutnya wah jadi kontinu gitu. Jadi kita nggak bisa menuliskan satu persatu. Terus yang ketiga, simbol-simbol baku. Terdapat beberapa himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Biasanya dinotasikan dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Misalnya gini nih, N itu adalah himpunan bilangan asli ya. Ingat-ingat kalau misalnya ada soal kok X anggota N gitu. N itu apa? Nah, N itu adalah bilangan asli. Begitu pula dengan P. P itu adalah bulat positif, Z adalah bulat, Q adalah rasional, R adalah real, dan C adalah kompleks gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita bisa juga menuliskan dengan diagram Venn. Nah,
Dulu waktu SMP udah pernah belajar diagram Venn. Tentunya saya harap ini udah bukan menjadi sesuatu yang asing lagi. Paling kita hanya mengingat ya, mengulang gitu. Pada diagram Venn, himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang, sedangkan untuk himpunan lainnya digambarkan dengan lengkungan tertutup sederhana dan anggota himpunan digambarkan dengan noktah yang terletak di dalam daerah lengkungan tertutup sederhana tersebut atau di dalam persegi panjang untuk anggota yang tidak termasuk di dalam himpunan. Lah, ini misalnya nih. Ini S itu adalah semesta, semesta himpunan, semesta yang sedang kita bicarakan gitu. Lah, ini adalah ternyata 1 sampai dengan 10. Kemudian A itu adalah 1357, 1357. Kalau kita dilihat di sini 1357. Nah, terus B adalah 224. Sehingga kalau kita tuliskan diagram Venn-nya seperti ini ya. Jadi ini adalah anggota A, ini adalah anggota B, dan ini adalah bukan anggota A dan B, tapi dia merupakan anggota S gitu. Oke, kita lanjut. Himpunan kosong. Sekarang kita ke macam-macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan A itu dikatakan kosong jika dan hanya jika tadi bilangan kardinalitas dari himpunan A itu adalah 0. Jadi nggak ada anggotanya. Himpunan kosong itu bisa juga dinotasikan seperti ini. Terus bilangan kardinal dari ini sama dengan 0. Maka himpunan tidak mempunyai anggota sehingga bisa kita tuliskan himpunan kosong juga seperti itu. Bisa ya, seperti ini. Pengertian jika dan hanya jika pada definisi tersebut adalah kalau A himpunan kosong ya udah berarti anggota A itu sama dengan 0 atau sebaliknya kalau anggota A sama dengan 0 berarti A adalah himpunan kosong seperti itu. Contohnya misalnya ya, himpunan mahasiswa AKN Pacitan yang punya tinggi badan 3 meter. Gak ada kan? Wah, terus di sini lagi. Himpunan B sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 1 kurang dari 5 di mana X bilangan bulat. Di sini kayaknya ada agak yang kurang tepat ini. Kalau misalnya kita tuliskan di sini ya, bukan bilangan bulat, tapi misalnya adalah X adalah faktor ini ya. X itu adalah faktor, bentar, ini sepertinya agak lemot dikit. Oke. Faktor dari misalnya ya, faktor dari 5 gitu misalnya. Lah, otomatis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kan nggak ada faktor dari 5. Terus yang C, himpunan X sedemikian sehingga X bilangan prima kelipatan 6. Kan juga nggak ada bilangan prima kelipatan 6. Gitu ya, himpunan kosong. Jadi nggak ada anggotanya. Kuncinya seperti itu. Terus kita kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Kalau kita bilang X anggota misalnya bilangan asli, ya udah berarti semesta yang kita bicarakan adalah bilangan asli gitu. Bisa dikatakan bahwa suatu himpunan tertentu merupakan himpunan semesta bagi dirinya sendiri. Himpunan semesta dari suatu himpunan tertentu tidaklah tunggal, tetapi mungkin lebih dari satu. Jadi misalnya gini, kalau kita punya himpunan A, 1, 2, 3, maka himpunan semestanya itu paling kecil ya himpunan A itu sendiri. Paling lebih besar lagi, ya berarti tambah lagi anggotanya gitu. Jadi paling kecil anggota semesta itu adalah himpunannya sendiri, himpunan A-nya sendiri itu. Suatu himpunan bisa merupakan himpunan semesta bagi himpunan tertentu asalkan semua anggota dari himpunan tertentu menjadi anggota dari himpunan semesta gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke relasi antar himpunan. Yang pertama ada himpunan sama, yang kedua adalah himpunan bagian, himpunan saling lepas, himpunan bersilangan atau beririsan di sini, himpunan ekuivalen, dan himpunan kuasa atau power set.
Oke, kita mulai ke himpunan yang sama. Dua himpunan A dan B dikatakan sama, dinotasikan dengan A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap anggota A juga anggota di B, gitu. Jadi walaupun misalnya ya di sini contohnya, A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Terus yang B itu himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 8 di mana X adalah bilangan asli. Ya udah berarti kan otomatis A itu sama dengan B walaupun yang satu dengan cara tabulasi, yang satu dengan cara deskripsi gitu. Dengan memperhatikan anggota-anggota pada A dan B, jelaslah bahwa A itu sama dengan B gitu. Terus yang kedua adalah himpunan bagian. A dikatakan himpunan bagian dari B dinotasikan dengan seperti ini. A himpunan bagian dari B atau A subset B gitu. Jika dan hanya jika setiap anggota di A itu merupakan anggota di B. Jadi di mana di sini di dalamnya ya. Kalau misalnya kayak kita bilang A itu subset B atau A anggota himpunan bagian dari B, berarti A itu lebih kecil daripada B. Berarti A itu ada di dalam B gitu. Kayak misalnya kan gini nih. A itu 1, 2, 3. Ternyata B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otomatis kan A itu di dalam B gitu. Gitu aja sih. Paham ya? Jadi A itu dikatakan himpunan sebagian sejati atau proper subset. Ini. Lanjut kita ke himpunan lepas. Himpunan yang saling lepas. Saling lepas itu tidak berkaitan gitu. Saling lepas. A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika dan hanya jika tidak terdapat anggota bersama yang ada pada A maupun B. Dapat dikatakan bahwa A dan B itu saling lepas jika A irisan B itu sama dengan himpunan kosong. Jadi sama sekali nggak ada hubungan gitu, nggak ada yang anggotanya yang sama gitu ya. Misalnya nih di sini 1, 2, 3, 4, 5, terus yang B 6, 7, 8, ya udah jelas-jelas kalau A irisan B itu nggak ada, anggota di A yang ada di B itu nggak ada, begitu pula sebaliknya. Jadi himpunan tersebut adalah himpunan yang saling lepas. Oke. Kita ke himpunan bersilangan atau biasanya kita kenal dengan istilah beririsan gitu. A bersilangan dengan B jika dan hanya jika A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong. Dapat dikatakan bahwa irisan dari kedua himpunan tersebut tidak kosong. Ini jadi ada. Misalnya kan A itu 1, 2, 3, 4, 5. B itu 2, 3, 5, 7. Berarti kan ada tuh A irisan B yang ada di anggota di A juga ada anggota di B. Berarti kan 2, 3, 5. Gitu. Terus yang ekuivalen. Kalau tadi kan yang pertama kan yang sama gitu kan. Yang sama itu berbeda dengan ekuivalen. Kalau uh, kalau sama itu tadi kan anggota di A otomatis dia juga anggota di B. Tapi kalau sama itu intinya adalah jumlah anggotanya. Jadi NA itu sama dengan NB. Oke, gitu. Terus himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A dinotasikan dengan PA yang merupakan himpunan dengan anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Misalnya gini ya, himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Maka diperoleh himpunan bagian dari A yang pertama adalah himpunan kosong. Terus kita ini kita satu-satu gitu, kita rinci satu-satu himpunan bagian. Yang satu anggota, kemudian satu anggota ternyata 1, 2, 3. Yang dua anggota berarti 1, 2 dan 1, 3 dan 2, 3. Terus yang tiga anggota atau dia sendiri adalah 1, 2, 3 gitu. Jadi himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah seperti ini. Dari himpunan kosong, yang paling kecil adalah himpunan kosong, dan yang paling besar di situ adalah himpunan A itu sendiri. Gitu ya intinya ya. Oke, materinya selesai. Singkat ya, singkat tapi saya harap udah dipahami. Karena ini masih gampang lah dan ya kita masuk ke latihan soal. Oke, kita masuk ke latihan soal ya. Di bawah ini merupakan tentukan mana yang disebut himpunan dan bukan himpunan. Coba. Kalau yang pertama nih, himpunan mahasiswa perempuan. Himpunan bukan? Iya, himpunan karena kita bisa memilih. Oh iya, perempuan, perempuan, perempuan gitu. Terus himpunan mahasiswa cantik. Aduh, cantik.
Kalau di logika, coba kemarin kan kita belajar logika nih, bisa nggak kita tentukan anggotanya? Iya, tidak bisa, bukan. Ini bukan himpunan. Himpunan mahasiswa pintar, bukan juga. Karena kita pintar ini di sini juga relatif, kecuali ada apa namanya kategorinya lagi. Misalnya tuh himpunan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3,75 gitu. Berarti kan bisa dikatakan pintar dan juga himpunan mahasiswa pintar yang IPK-nya lebih dari 3,75. Seperti itu juga bisa. Tapi kalau ini nggak bisa ya, karena cuma himpunan mahasiswa pintar gitu. Terus himpunan mahasiswa penerima KIP kuliah, bisa nggak? Iya, bisa. Terus himpunan mahasiswa PKJ, bisa nggak? Iya, bisa. Oke, paham ya? Jadi teman-teman semuanya tuh paham, bisa menentukan mana himpunan, mana bukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan banyaknya anggota dari himpunan bilangan prima kurang dari 50. Lah di sini berarti kita harus menentukan dulu. Misalkan di sini A, himpunan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 50. Berarti kita bisa menuliskannya secara tabulasi ya tadi ya. Jadi satu-satu gitu. Dan kita karena kita di sini kan disuruh mencari berapa banyaknya. Jadi kita harus seperti itu. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47 nih. Semoga nggak ada kelewat. 49 itu termasuk bukan bilangan prima ya, karena 49 itu habis dibagi 1, habis dibagi 7, dan habis dibagi 49 itu sendiri. Karena kita tahu definisi bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri gitu. Terus yang ketiga, di sini belum selesai, sorry. Kita tentukan banyaknya anggota himpunan. Berarti di sini kita hitung ternyata ada 14. Udah gitu aja. Kita bisa menentukan kardinalitas suatu himpunan. Kita bisa menentukan banyak anggota dari suatu himpunan. Terus yang ketiga, tulis dengan cara tabulasi dan deskripsi himpunan bilangan prima kurang dari 100 lah. Tabulasi berarti kan harus kita tuliskan satu-satu. Ya udah kita tuliskan satu-satu. Nah, ini bilangan prima kurang dari 100. Ini tabulasi. Jadi kita urutkan gitu sampai 100, sampai sebelum 100 gitu. 90 ini dia adalah bukan bilangan prima ya, karena dia habis dibagi 1, 11, 9, 11 sama 99. 33 juga 33. Terus kalau dengan deskripsi gini, lebih singkat lagi kan. X sedemikian sehingga X kurang dari 100 di mana X adalah bilangan prima. Udah gitu aja. Oke, latihan soal sudah, materi juga sudah saya bahas. Insya Allah pada paham semuanya ya. Teman-teman di sini insya Allah paham semuanya lah. Saya harap seperti itu. Kita tinggal masuk ke tugas di sini karena sudah pertemuan kita yang kelima, maka saya berikan tugas pertemuan kelima di sini. Silahkan kerjakan, kumpulkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di semoga semoga bisa diterima ya. Apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman semuanya, paham, dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.